Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jateti Rotinisi, Bunda Newong Cilacap pada pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga besar SMP Negeri 5 Cilacap Utara untuk sama-sama berjalan atau olahraga pagi. Karena memang pasca pandemi COVID-19 ini kita tidak harus mati gaya, tetap terus berolahraga agar kita sehat, agar kita tetap bahagia. Mudah-mudahan dengan olahraga rutinitas ini setiap pagi akan terus menambah imun kita dalam rangka melaksanakan kegiatan baik di pembelajaran maupun untuk olah fisik di setiap harinya. Mudah-mudahan dengan olahraga pagi ini akan tambah semangat, tambah berdedikasi untuk mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan bagi pendidikan yang ada di Kabupaten Cilacap. Terima kasih pada bunda-bunda yang hebat, bapak guru, ibu guru dalam melaksanakan tugas setiap hari walaupun di masa pandemi COVID-19 ini tetap semangat, tetap memperhatikan anak-anak kita dalam rangka mentransfer ilmu pendidikan yang ada di Kabupaten Cilacap. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari ibu-ibu dan wanita SMP 5 Cilacap mau bertanya kepada Bunda. Boleh Bunda? Boleh. Iya. Selama Bunda menjadi anggota DPR RI, Iya. sekaligus sebagai ibu tim penggerak PKK Kabupaten Cilacap, bagaimana Bunda untuk membagi waktu dan membagi pikiran seperti ini untuk berbagi kepada kami? Terima kasih pada wanita SMP Negeri 5 Kabupaten Cilacap yang pagi ini kita bersama-sama menjalankan rutinitas jalan pagi. Mudah-mudahan dengan jalan pagi ini akan mendapat semangat kita dalam berkarya, dan tentu pasca pandemi ini kita tidak boleh harus mati gaya kan, seperti itu. Terima kasih, pertanyaan luar biasa yang memang kalau perempuan itu terjun di dunia politik sepertinya masih tabu gitu ya. Tapi padahal demokrasi di negeri ini sudah dibuka lebar-lebar. Bahkan harusnya ada keterwakilan perempuan di DPR sana. Itu harusnya paling tidak minimal 30% kuota. Tapi sampai hari ini baru tercapai 20,18%. Jadi yang kuota 30% itu belum tercapai seluruh Indonesia. DPR RI ada 575 anggota, semuanya dibagi dari 9 komisi, komisi 1 bagian hukum, bagian Menteri Dalam Negeri, luar negeri, kedua adalah pemerintahan, yang ketiga adalah hukum, keempat adalah pertanian, perikanan, yang kelima infrastruktur, keenam adalah BUMN, yang ketujuh ESDM, energi, yang kedelapan adalah Baksos atau sosial, yang ke-9 kesehatan, yang kemarin masih kita terganggu kesehatan, yang 10 pendidikan, yang ke-10, yang ke-11 adalah Bappenas atau keuangan. Jadi dari 11 komisi ini semua berintegrasi satu dengan lain. Tentu di masa pandemi COVID-19 ini kemarin Bunda Teti di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan harus bisa membagi waktu. Apalagi tadi ditanyain kan, adalah bagaimana membagi waktu antara Jakarta dan Cilacap. Satu sisi Bunda di sini sama-sama di Sumpang, di Jakarta mewakili Bapak Ibu semuanya, warga masyarakat khususnya Kabupaten Cilacap Banyumas, karena di sini yang di skala nasional keseluruhan. Harus proporsional kapan kita bertugas di Jakarta, kapan tugas di sini, karena sama-sama di Sumpang. Dulu kita istri bupati otomatis menjadi ketua tim PKK di wilayah kabupaten. Jadi dari sudah membagi waktu. Tapi alhamdulillah di kabupaten sendiri PKK sudah berjalan karena masing-masing bidang sudah ada anggotanya, ada yang melaksanakan. Apalagi sekarang zaman demokrasi seperti ini, medsos, IT saking gampangnya kan, seperti itu. Jadi Bunda Teti kadang-kadang kemarin di pandemi COVID-19 21 kemarin kita memang WFH banyak kan, hampir 70% ada WFH, jadi kita bisa daring dalam rapat-rapat kerja dengan mitra kerja, alhamdulillah, jadi bisa mendampingi beliau dan bisa maksimal di Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah bisa membagi waktu, dan suami, anak-anak, keluarga dan support. Jadinya saya sendiri
enak di sana. Tentu sebagai Bunda di Jakarta ditugasi di Komisi 2 adalah pemerintahan, tugas dan fungsinya mitra kerjanya adalah 16 lembaga dan bisa membagi itu. Alhamdulillah semuanya bisa jalan baik. Oke, jadi fokus memang di Jakarta, Bunda hari Senin sama hari Jumat. Kalau Sabtu Minggu kadang sini, tapi tidak harus datang fisik kan, karena masih bisa dalam Zoom dan lain-lain rapat-rapat kerja. Nah, itu sebagian kalau yang orang nggak tahu Bunda jadi apa aja sih di sana gitu kan. Karena dia mengaspirasikan apa yang jadi kekuatan kaum perempuan yang selama ini termarginalkan, ternyata harus ada yang menyuarakan di sana untuk menentukan sesuatu yang bermanfaat bagi perempuan di masa yang akan datang. Yang selama ini kan konotasinya perempuan adalah sumur, dapur, dan kasur gitu ya, domestik. Tapi ini kita dari kesempatan di era demokrasi ini dikasih kesempatan untuk berkarya di negeri ini melalui jaringan politik kayak gitu. Jadi ibu-ibu sekarang di era milenial abad 21 ini kita harus lebih maksimal lagi mengembangkan empower kita untuk berkarya di negeri ini. Tidak harus jadi anggota DPR, jadi bu guru juga luar biasa. Jadi ibu rumah tangga yang humble, yang hebat juga luar biasa. Jadi talenta yang ada di kita ini, masing-masing orang pasti ada, kita keluarkan selama itu masih mau dan mampu, ayo kita berikan yang terbaik, apa yang bisa kita berikan. Jadi kata pepatah romo-romo kayak gitu, apa yang bisa kita berikan bagi sesama itulah yang terbaik. Seperti itu. Jadi niatnya itu sudah sudah ingin membantu, karena pada dasarnya kita dilahirkan di dunia ini kan makhluk sosial yang satu dengan yang lain saling terintegrasi. Mari kita eksplor apa yang menjadi kekuatan dalam diri kita untuk negeri yang tercinta, terutama untuk keluarga dan di lingkungan kita. Gitu. Terima kasih. Ya. Masih ada pertanyaan lagi Apapun. Yang kedua, bagaimana apa langkah-langkah Bunda untuk memajukan Kabupaten Cilacap agar lebih maju, kemudian rakyatnya lebih sejahtera? Oke. Tentu Bunda Teti kan dari sini Banyumas Cilacap, apa yang menjadi keinginan Kabupaten Cilacap khususnya kaum perempuan nih yang selama ini tingkat pendidikannya masih di bawah rata-rata banyakan, apalagi dari pedesaan. Jadi kita ingin bersama-sama dengan eksekutif dalam kebijakannya, saya anggota dewan memberikan masukan atau bersinergi dengan eksekutif untuk memberdayakan kaum perempuan baik dalam pendidikan formal maupun informal agar kita bisa sama-sama membangun di negeri tercinta ini lebih maksimal lagi. Dan apa menjadi yang suara hati perempuan, itu kan disuarakan di sana sebagai penentu kebijakan yang selama ini ada KDRT, ada diskriminasi, ada banyak hal bagi politik, ekonomi, sosial, itu banyak hal yang masih termarginalkan di luar sana, sehingga Kabupaten Cilacap mari kaum perempuannya berkarya di negeri ini terus menimba ilmu apapun itu, ilmu baik formal maupun informal agar Cilacap ke depan lebih baik. Di mana ada perempuan yang hebat, di mana perempuan yang sehat lahir batin, disitulah negara akan kuat dan jaya. Gitu kan, seperti itu. Jadi Bunda Teti, Bismillah, ini memang dari sektor pemberdayaan, terutama pemulihan ekonomi di pasca pandemi ini, kebanyakan yang Bunda berikan adalah pelatihan-pelatihan TOT dan lainnya untuk pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Yang selama ini yang di masa pandemi COVID-19 ini yang terdampak adalah kaum perempuan, karena biasanya suaminya kan dapat income, ternyata kan PHK ada yang lain. Perempuan itu yang kemarin yang terkena imbasnya itu memang perempuan, karena manajer di rumah kan perempuan. Sementara ini asupan gizi tidak kurang. Jadi ini yang nanti ke depan juga tetap semangat, tetap kita jangan lelah untuk berkarya di negeri. Boleh kok sekarang perempuan-perempuan hebat ini bisa bekerja dari rumah. Apalagi sekarang dengan transformasi yang luar begitu dibuka lebar, bahkan lintas benua, lintas negara bisa dikaryakan atau dilakukan oleh seorang ibu di rumah. Jadi perempuan-perempuan hebat Cilacap, mari kita berkarya, monggo, baik itu dalam bidang politik, bidang sosial, bidang ketokohan, bidang pendidikan, itu adalah kontribusi yang terbesar untuk negeri yang kita cintai, khususnya Kabupaten Cilacap. Jangan takut untuk bergerak, jangan takut untuk pengen maju. Selama itu kita
mau belajar dan belajar, insya Allah bisa. Tidak mungkin tidak bisa selama itu ada kemampuan dan kemauan bagi diri kita sendiri. Mudah-mudahan ke depan ibu-ibu hebat di Cilacap ini terus mengembangkan sayapnya, cakupan untuk membangun Cilacap. Silahkan sesuai dengan talenta yang dimiliki. Udah itu hanya titip, itu aja, dan mari kita mengisi pembangunan ini. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk berkarya. Selama itu niatnya baik, insya Allah ada jalan yang terbaik. Demikian, terima kasih. Ada lagi ini satu Apa, pertanyaan Bun? lagi, Ibu. Ini untuk Apa? pendidikannya selama 2 tahun terakhir kan Ya. kita diuji dengan pandemi COVID-19. Ya, betul. Yang terdampak itu bukan hanya kesehatan, Oke. tapi juga dunia pendidikan itu Ya. Terkena imbasnya, Ya. gitu ya Bunda. Kita harus seorang guru itu harus memberikan pembelajaran jarak jauh gitu ya, Ya. dengan daring juga gitu. Nah, terus bagaimana saran dan pesan Bunda Ya. untuk para guru-guru yang dalam situasi pandemi seperti ini? Ya, tentunya ya kita dihadapkan ke era global yang begitu cepat, begitu luar biasa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar menghadapi adaptasi yang luar biasa ini. Dengan adanya wabah COVID-19, tentu pembelajaran tidak bisa tatap muka. Dan ini bagi guru-guru tetap berikan yang terbaik walaupun memakai daring, tapi tolong kalau nanti pas ada Zoom dengan anak didiknya, anak asuhnya itu berikan yang bahasa ibu yang lembut, karena situasi di rumah seorang bapak dan ibu jadi bu guru itu susah. Jadi dari bu guru lah biasanya semangat anak-anak untuk belajar itu pasti timbul. Biasanya kalau secara kasat mata tuh murid lebih takut ke bapak ibu gurunya daripada bapak ibunya, kan seperti itu, karena dianggapnya bapak ibu itu sudah biasa. Tapi kalau bu guru itu dianggapnya dia transfer ilmunya begitu luar biasa, karena di bidang pendidikan ini tidak mudah gitu. Pesan Bunda nanti ke depan, berilah anak-anak kita, kembalikan lagi pendidikan karakter, itu yang paling penting, yang selama 2 tahun kemarin tidak bisa tersampaikan karena memang tidak bertemu fisik, hanya daring dan daring. Itu pesan ibu, hanya bahasa ibu, bahasa pendidikan ke karakter ditingkatkan lagi, ditransfer yang sebanyak-banyaknya walaupun menggunakan daring di masa pandemi ini. Insya Allah kalau semuanya bisa berjalan baik, apalagi sekarang kebijakan dari pemerintah Kabupaten Cilacap dalam penanganan COVID, meminimalisir angka sebaran COVID itu sudah luar biasa. Semua gugus tugas sudah sudah melaksanakan semua. Insya Allah dengan ada vaksinasi, dengan ada gugus tugas di lingkungan sampai ke tingkat grassroots, insya Allah COVID-19 sudah bisa terlewati dengan tahapan demi tahapan. Mudah-mudahan dengan adanya cakupan yang kemarin yang ada kebijakan 6 tahun divaksin untuk anak-anak kita ke depan, akan menjadikan semangat belajar anak-anak kita dan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan di tahun 2020. Bisa, bismillah. Dan terima kasih Bu Guru, jangan lelah untuk mentransfer ilmunya, pesan Bunda itu, dan berikan yang terbaik. Pembelajaran lebih banyak sekarang menggunakan bahasa ibu. Ibu udah bisa menjabarkan, jadi kalau bahasa ibu pasti bahasa kasih sayang, jadi seolah-olah anak itu anak kita semua. Oke, itu aja yang Bunda sampaikan, pasti anak-anak kita lebih bahagia, karena selama ini 2 tahun kangen dia tidak bisa berkumpul dengan teman-temannya, dengan bapak ibu gurunya. Terima kasih untuk Bunda Teti Rohatiningsih yang sudah menginspirasi kami sudah memberikan energi yang positif untuk mendorong para ibu-ibu agar menjadi wanita yang berpikir kreatif dan menjadi ibu yang tangguh. Nah, itu yang Terima kasih Bunda Teti. Sama-sama. Saya doakan semoga Bunda sehat, amin, sukses. amin. Ya, Terima kasih Bunda. sama-sama. Iya.